Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Al-ayah amma yang terhormat segenap dewan pengasuh yang dirahmati Allah, yang kami hormati segenap dewan hakim yang arif, adil dan bijaksana, serta teman-temanku santriwan-santriwati di dalam naungan pondok pesantren Nurul Quran yang insya Allah dengan insan hamilil Quran lafdon Wa ma'nan wa amalan. amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tiada kata dan bahasa yang pantas untuk kita ucapkan melainkan ungkapan puji yang tiada terbagi, ungkapan puja yang tiada terhingga, serta ungkapan syukur yang tiada terukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam cinta, salam rindu senantiasa kita sanjungkan kepada baginda penutup alam, manusia belum pernah pergi ke terminal tapi namanya sudah terkenal. Manusia yang belum pernah pergi ke Bogor tapi namanya sudah kesohor. Manusia yang belum pernah ke Ciamis tapi namanya sudah manis. Siapakah beliau? Siapa lagi kalau bukan baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Terangkai padu untayan zamrud khatulistiwa membentuk gelapan wilayah bangsa Indonesia. Dihuni lebih dari 275 juta jiwa, terdiri dari 1331 suku bangsa dengan 652 bahasa yang beraneka. Ada budaya tak terbilang jumlahnya, serta keyakinan agama yang berbeda. Semuanya adalah realitas keberagaman yang menjadi berkah bagi negeri tercinta. Hal inilah yang membuat terbukaunya Dr. Ahmad Yatoindi, seorang sejarawan dunia, dalam bukunya Historis Turning Wrong. Dia mengatakan bahwa Indonesia is a country where the regions are good neighbor. Indonesia merupakan suatu negara di mana berbagai agama hidup berdampingan dengan damai. Tapi sayang seribu sayang, melebihi dari sayang, multikulturalisme ini menyisakan tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Multikulturalisme ini masih dibumbui fanatisme suku yang semakin membelenggu, fanatisme agama yang semakin menggelora, mengoyak dan menyayat hati bangsa, serta munculnya paham radikal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta berita-berita hoax yang memicu saling sindir antar golongan, saling nyinyir antar aliran, serta banyak peristiwa lainnya yang mengancam saling tonjok menonjok, Saling rampok merampok, saling calon mencolok. Lalu bagaimana cara kita merawat kebinekaan di tengah keberagaman ini? Sebagai jawabannya, izinkanlah kami menyampaikan dakwah dengan tema merawat kebinekaan dalam masyarakat multikultural. Sebagai bersama firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang akan dibacakan oleh Qori kami. أيها الناس إنا
Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin, menurut Imam Ibnu Asy-Syakir dalam kitabnya pembahasan yang bersumber dari Abu Bakar bin Abi Dawud, beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini itu berkaitan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Baidah yang ingin melakukan diskriminasi terhadap budaknya. Pada saat itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bani Baidah untuk menikahkan putri mereka kepada mantan budak yang bernama Abi Hibin, yang profesinya hanya tukang bekam. Lalu Bani Baidah pun berkata dengan sinis kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, pantaskah kami menikahkan putri kami kepada mantan budak dan profesinya hanya tukang bekam?" Lalu pada saat itu malaikat Jibril pun turun membawakan wahyu surah Al-Hujurat ayat 13 ini yang menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan dari garis keturunannya maupun dari kebangsawanannya, melainkan karena ketakwaannya. Hadirin, keberagaman yang ada di negara kita itu bagaikan dari 5 jari. Kelima-lima jari ini itu berbeda bentuk, ukuran, dan fungsi, namun merupakan satu kesatuan. Kesempurnaan kelima jari ini itu terletak kelima-limanya ini saling bekerja sama sesuai fungsi dan tugasnya. Perbedaan bentuk, ukuran, dan fungsi bersinergi menjadi kekuatan dahsyat membangun peradaban. Bahkan perbedaan tersebut menjadi tangan demikian indah. Begitupun dengan negeri kita. Perbedaan seharusnya tak membuat saling merasa mulia atau dipandang hina. Perbedaan seharusnya justru membangun kekokohan ketika kita bersatu. Oleh karena itu, sudah saatnya kita bersanding, bukan saling menuding. Sudah saatnya kita mendidik, bukan saling membidik. Sudah saatnya kita membina, bukan saling menghina. Marilah kita bersatu padu, kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sebab apa hadirin? Konflik yang terjadi di tengah masyarakat hanya menyisakan duka dan air mata. Masih ingatkah kalian betapa mengerikannya konflik yang ada di Wamena? Betapa mengerikannya tragedi 98 yang ada di Jakarta? Bahkan belum lama ini konflik yang hanya di bangsa kita terjadi lagi, bertambah lagi dengan adanya tragedi kanjuruhan yang ada di Malang yang menelan banyak korban jiwa. Astagfirullahaladzim, seolah nyawa manusia tidak ada lagi harganya. Padahal sudah tegas Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, "Laisa minna man da'a ila asabiyati wa laisa minna man qatala
walaysa minna man mata ala asabiyyah. Bukan dari golongan umatku orang yang menyerukan fanatisme kesukuan, dan bukan dari golongan umatku yang rela berperang demi fanatisme kesukuan, dan bukan golongan umatku orang yang rela mati demi mempertahankan fanatisme kesukuannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, lantas timbul pertanyaan, bagaimana upaya kita dalam merawat kebinekaan dalam masyarakat multikultural ini? Sebagai jawabannya terangkai indah dalam Al-Quran, penggalan surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maha benar Allah dan segala firman-Nya. Hadirin, sebagai penutup dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa satu, perbedaan yang ada di negara kita merupakan fitrah sekaligus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, kita jalani dan kita nikmati dengan sepenuh hati. Kedua, persatuan dan kesatuan merupakan syarat utama dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka memandang dan menjalin kebersamaan, oleh karena itu sudah saatnya kita junjung tinggi, kita rawat Indonesia, karena kita Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air kita. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Belum kita akhiri, izinkanlah kami mengucapkan tanda terima kasih dalam 4 bahasa daerah: bahasa Madura, Bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa Jawa. matur sekelampong cong, Matur nuwun, matur suksma beli, matur suwun. sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Zahiran wa batinan. Assalamualaikum warahmatullahi